Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kembali kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini kita ambil dan kita pergunakan, yang pertama untuk memperbanyak amal solih yang didasari dengan ilmu yang sahih, memperbanyak amal solih dengan ilmu yang benar. Tentunya ini diawali dengan terus bersama-sama memperdalam agama ini, yaitu bertafaqquh fiddin dan berupaya secara maksimal mengamalkannya. Kemudian kesempatan ini kita ambil dan kita manfaatkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengoreksi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, umur yang panjang bagi seorang mukmin adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun menjadi anugerah apabila bertambahnya umur atau diberi umur yang panjang, banyak pula amal-amalnya, dan terus berupaya bertaubat, berupaya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan. Maka umur yang panjang akan menjadi musibah bila justru dengan panjang umur semakin memperpanjang dan memperbanyak dosa. Maka kita upayakan dua hal tadi, menambah amal solih, memperbaiki dan bertaubat dari amal-amal yang buruk. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi umur panjang dan baik amal-amalnya. Tanda-tanda kecil kiamat. Yang terakhir kita sudah membahas bahwa di antara tanda kiamat poin nomor 28 yaitu banyaknya kebakhilan, banyaknya orang-orang yang pelit. Kemudian yang poin 29 yaitu kasratut tijarah, banyaknya perdagangan. Kita masuk pada poin yang ke-30 yang sempat disinggung sedikit, yaitu kasratuz zalazil, banyaknya terjadi gempa bumi di atas muka bumi ini. Di antara hadis-hadis yang menjadi dasarnya adalah yang pertama hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak datang di sini, kiamatnya pasti datang, tapi menjadi syaratnya adalah jika sudah banyak gempa bumi, itu menunjukkan kiamat sudah sangat dekat. Dan juga dalam hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan dalam Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Salamah bin Nufail, ya, dari Salamah bin Nufail, beliau berkata, kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarul hadis fihi, dan beliau menyampaikan hadis, di dalamnya ada kalimat wa baina yadayi saati mutanun syadidatun atau mutanun syadidun wa ba'duhu sanawatuz zalazil. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya sekedar pengertiannya ada gempa bumi, ini tentunya sudah terjadi sejak zaman dulu. Bahkan bisa jadi sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya gempa bumi pasti ada. Namun yang dimaksud di sini, sebagaimana penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau berkata, baik negeri di daerah utara, timur, barat, yaitu terjadi banyaknya gempa, akan tetapi
Yang dimaksud di sini sebagai tanda kiamat adalah bikas rotiha syumuliha wa dawamiha, yaitu banyak gempanya. Yang pertama banyak, yang kedua syumul artinya universal, menyeluruh, merata di permukaan bumi. Wadawam artinya terus menerus. Jadi kalau hanya sekedar gempa maka sudah ada sejak lama. Kalau sekedar banyak mungkin bisa saja terjadi di satu titik atau beberapa titik yang tetap. Biasanya di wilayah-wilayah yang ada gunung berapinya atau yang disebut cincin api ya. Cincin api. Maksud dengan tanda kiamat itu adalah bukan hanya gempa tapi banyak, bukan hanya banyak juga tapi menyeluruh. Itu tandanya kiamat sudah sangat dekat. Nah, sebagaimana juga yang terakhir dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Hawalah, ya, Abdullah bin Hawalah, beliau berkata, "Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadai ala ra'si aw ala hamati." Rasulullah pernah meletakkan tangan beliau di atas kepala saya. Lalu beliau bersabda, "Wahai putra Hawalah, idza ra'aital khilafah, jika kamu melihat khilafah, qad nazalat al-ardul muqaddasah, jika kamu sudah melihat khilafah di bumi yang disucikan, faqad danatiz zalazil wal balaya wal umurul izam was-sa'atu yawma idzin aqrabu ilan nas min yadai hadhihi min ra'sik." Wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat khilafah telah ada di bumi-bumi yang disucikan dan banyaknya gempa bumi serta banyaknya balaya, yaitu banyaknya malapetaka, banyaknya bencana dan banyaknya perkara-perkara yang besar, maka kiamat pada hari itu lebih dekat kepada manusia daripada tangan saya dengan kepalamu. Jadi Rasulullah meletakkan tangan beliau di atas kepala sahabat Ibnu Hawalah, kemudian menyatakan demikian, kalau sudah banyak gempa, banyak malapetaka, banyak perkara-perkara besar, maka itu tandanya kiamat sudah sangat dekat, bahkan lebih dekat kepada manusia daripada tangan saya dengan kepala engkau. Bapak Ibu jamaah sekalian, pada hari ini gempa merata di banyak wilayah dengan skala yang berbeda-beda, namun terus menerus. Bila kita jarang membuka informasi dari BMKG, khususnya kalau di Indonesia, maka kita tentu tidak akan bisa menyimpulkan bahwa gempa banyak karena kita jarang tahu, ya. Tapi kalau kita yang biasa, terutama di dunia relawan, update tiap hari, ya, dari BMKG, berita-berita tersebut, ternyata gempa itu terus menerus ada pada hari ini, khususnya di Pulau Jawa, terutama di wilayah pantai selatan. Ini bahkan bukan hitungan per hari, hitungan jam, ya, ada terus. Tapi kita tidak merasakannya sampai sini. Kemudian yang kedua, kita mungkin jarang sekali buka-buka situs-situs yang menginformasikan tentang gempa. Paling tahunya kalau ada berita yang besar, ya, gempa yang besar, atau mungkin kita pernah membuka situs-situs tertentu, kemudian ada notifikasi pemberitahuan ada gempa dan sebagainya. Tapi kalau kita intens perhatikan, sebenarnya terus menerus dan merata di banyak tempat. Bahkan tentu tidak menutup kemungkinan di negeri-negeri muslim, ya. Karena salah satu ujian umat Islam bukan berarti mereka manusia-manusia buruk, bukan selalu begitu. Di antara ujian umat Islam adalah yang pertama ujian dengan harta, kata Rasulullah. Sesungguhnya umat-umat terdahulu akan diuji dengan harta. Umat terdahulu ada ujiannya. Inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat ada fitnah, ada ujiannya. Wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah umatku adalah al-mal, yaitu harta. Namun dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan ujian umatku, musibah yang akan diterima umatku, dan itu sebagai penebus dosa sehingga dia dibersihkan dari dosa, salah satunya adalah banyaknya gempa bumi.
Jadi kalau ada gempa bumi kemudian kita menyimpulkan bahwa selalu penduduknya jelek, belum tentu ya. Bisa jadi itu ujian, bisa jadi itu musibah, bisa jadi juga azab. Masih multi tafsir ya. Maka banyak sekali gempa-gempa besar terjadi, termasuk yang terbaru kita saksikan di berita bagaimana gempa besar yang melanda Turki. Ini gempa yang sangat besar sekali Pak, sampai jalanan hancur. Kemudian disusul berikutnya baru-baru ini gempa yang cukup besar di Afghanistan juga. Ini negeri-negeri Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa gempa pada hari ini bukan sekedar banyak, tapi juga menyeluruh dan juga terus-menerus. Maka intinya Bapak Ibu jamaah sekalian, sejatinya memang ini hanya salah satu tanda dari tanda kiamat, tapi tanda-tanda yang lain juga saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya, bahwa kiamat itu memang sangat dekat. Kadang orang berpikir tentang dirinya, aku suwe mati. Nah, banyak yang seperti itu. Padahal kalau kita tidak mengalami kiamat besar, pasti kita akan mengalami kiamat kecil, pasti. Ini sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap orang, yaitu kematian. Nah, ini poin yang ke-30.